Saya mulai ya Bapak Ibu ya. Baik, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita kembali lagi ya ke live trading. Schedule berikutnya hari ini hari Senin tanggal 17 Juli 2023. Nah, seperti biasa ya, sebelum saya memulai live tradingnya, Bapak Ibu mohon disiapin laptopnya dulu, kemudian disetting layoutnya ya, berdasarkan style masing-masing. Nah, kalau saya di sini menyarankan untuk pakai kodenya 0200, ini bisa pakai menu running, kemudian pilih kodenya 0200 running trade and interest stop. Nah, kenapa pakai ini? Nah, di sini ada tampilan running trade, jadi kita bisa ngelihat saham-saham yang lagi rame, yang lagi running. Kemudian di sebelah sini ada dua kolom, kita bisa input saham-saham juga yang lagi rame. Misalnya kita pilih katakanlah Goto gitu ya. Terus misalnya yang atas kita pilih contoh BIRG gitu. Nah, kemudian sebelah kanan ini adalah watchlist yang saya pilih berdasarkan transaksi yang ramai pada hari sebelumnya. Jadi hari Jumat kemarin, kemudian beberapa saya pilih berdasarkan TA-nya yang masih uptrend, kemudian setwist ke uptrend, dan juga beberapa ada yang secara LK di Q1 kemarin bagus. Kemudian berikutnya Bapak Ibu bisa setting di menu stock price ya. Minta tolong Bapak Ibu di mute dulu ya ini ya. Mic-nya di mute dulu semuanya. Oke, terus kemudian di berikutnya di stock price kodenya 001 masuk menu quote, kemudian pilih stock price kodenya 001. Dan berikutnya saya pilih 0500 multi chart ya. Multi chart kodenya 0500 bisa pilih chart and news, kemudian di sini pilih multi chart. Dan berikutnya saya pilih ranking, kemudian pilih kode 0100 top winner atau loser. Ya, minta tolong semuanya untuk mic-nya yang masih ini ya, masih belum di mute semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke chat ya. Kita masuk ke chat. Nah, ini sudah tampil. Dan di chart ini saya pakai MA5, MA20, sama MA60. Kemudian saya pakai volume chart. Ini menu yang wajib ya, volume chart ini. Kemudian saya pakai MACD ya, MACD. Kemudian di sini ini ada tambahan parabolik SAR. Ini sebagai wawasan aja sih ke teman-teman mengenai TA. Jadi ada indikator lagi di sini yang titik-titik ini. Titik-titik merah ini menandakan bahwasanya saham lagi posisi uptrend secara short term. Dan kalau titik-titik biru ini menunjukkan saham dalam kondisi sideways, konsolidasi, atau dia downtrend secara short term. Dan ini kita lihat contoh BRMS, dia masih dalam kondisi uptrend secara jangka pendek ya. Ini titik-titiknya masih ke atas yang warna merah. Dan parabolik SAR ini sama dengan kayak MACD, jadi sinyalnya mirip kayak MACD. Jadi untuk menunjukkan tren sebuah saham kayak gitu. Oke, terus kemudian kita ngelihat IHSG kemarin ya. Kemarin IHSG berhasil tembus ya ke 6.800. Kita pilih ke komposit. Nah, yang indeks kemarin berhasil tembus. Dan sebetulnya ini sinyal bagus ya, sinyal bagus. Seperti yang saya bilang kemarin di grup, bahwasannya IHSG sudah waktunya memasuki fase bullish. Karena memang biasanya kita lihat track recordnya indeks di bulan Juli secara 10 tahun terakhir itu nggak pernah merah gitu ya. Secara eh, bulanannya dia nggak pernah merah untuk di bulan Juli gitu. Dan harapannya semoga di bulan Juli ini sampai nanti akhir IHSG lanjut bullish. Dan ini target terdekat dia akan mencoba ngetes ke area 6970 ya, dekat 7000 ya. Terus di sini kita lihat ini membentuk pola triple bottom ya di sini. Ya, jadi satu, satu, dua.
3 dan ini kalau bisa confirm untuk neckline-nya ini bisa confirm ya dia bisa strong bullish. Nah, tapi ini tentunya nanti juga dites lagi ya. Dites lagi bisa dia membentuk pola triple bottom, bisa juga dia membentuk pola ini apa namanya triple top. Oke ya, ini untuk review mengenai IHSG. Oke, sekarang jam 8.57 ya, jam 8.57. Ini kalau misalnya teman-teman mau ngintip indeks ini nanti posisinya merah atau hijau, kita ngecek blue chipnya dulu, misalnya BPCA. Nah, kita bisa ngelihat dari IEP-nya ya. Jadi IEP itu apa sih Mas? Simpelnya, teman-teman bisa ngintip saham itu opening mau di harga berapa gitu ya. Jadi untuk membutuhkan harga opening. Nah, kalau misalnya IEP-nya nanti dia lompat, katakanlah 9.500 nih, jam 8.58, berarti nanti kira-kira pas pre-openingnya dia nggak jauh-jauh dari harga itu gitu. Nah, ini kita lihat IEP-nya masih 9.200, jadi kemungkinan dia bakal stuck sih BBCA. Nah, kita lihat Goto. Nah, Goto IEP-nya merah ini, kemudian dia profit taking wajar pre-openingnya nanti. Oke. Titik pakai apa Pak settingnya? Jadi titiknya parabolic SAR tadi teman-teman bisa klik kanan, pilih add indikator, pilih trend indikator ya. Maaf. Press indikator ya, terus kemudian pilih parabolic SAR. Ini kalau mau setting titik-titiknya tadi, indikator parabolic SAR namanya ya. Oke, kita lihat stock dinnernya di sini. Ini kita lihat tadi indeksnya rata-rata batu bara yang lompat ya, full. Nah, ini kelihatan UNTR lompat, ICMG lompat, Adaro juga lompat. Ini yang lompat jauh ya. Oke. Kita tunggu market jalan ya. Nah, sekarang udah jam 9.00 ya, marketnya udah jalan. Sekali lagi, ketika saya live trading, saya selalu bilang menit-menit awal tuh harganya masih lompat-lompat. Ya, jadi istilahnya harga pasar tuh belum terbentuk. Jadi kalau misalnya harga lompat, bisa saja kita FOMO karena misalnya ngikutin market, misalnya lompat kita langsung hajar, biasanya ngikutin arus market. Jadi kita tunggu beberapa menit supaya harga itu bisa normal, dia arahnya mau dibanting atau dia arahnya mau naik gitu ya. Kayak kemarin kita lihat indeks sektoralnya itu yang naik adalah tekno dan properti. Ya, tekno dan properti. Jadi di sini beberapa saya masukin properti dan tekno juga. ADMR pantau ya, kita lihat ya. Transaksinya masih sepi. BRG nih yang rame nih. Oke, kita tunggu ya BRG ya. Ini transaksi trade book-nya yang paling gede transaksinya di 158 sama 159. Tapi kita nggak tahu apakah dia istilahnya transaksi yang dominan jual atau dominan beli. Nah, ini sudah ada antrian tebel ya. Kita lihat chart-nya sekilas dulu ya WIRG. Masih di atas MA5 sebetulnya cukup bagus. Kemarin high-nya 159 ya, resisten terdekat 158.
Hmm. Ini sebetulnya bagus ya, offernya ada yang tebal di 160 nih. Ini sebetulnya bagus. Ini 14, 165. Cuman ini kosong, 151, 152. Nah, ini masih ditampung terus 158. 159 ini resist ya. 160 bisa titip sendal ya kalau dimakan nih. Kalau bisa sih dapat antara 158 159, tapi lah 160 habis bisa langsung titip sendal. Beli dikit dulu ya. 160 habis beli ya. Oke. Oke, jebol nih 159 tadi. Oke, ada yang dapat WIRG, ada yang dapat. Udah, ini langsung dipasang bidnya, langsung dipasang antrian nih. Teman-teman tadi kalau yang dapat 160 bisa banting di 162 boleh. Tapi ini kita lihat masih dimakan nih, gede kelihatan banget. Jadi saham yang rame itu yang bagus dia dimakan naik tangga gini ya, dimakan naik tangga gini. Ini bagus. Jadi dia meskipun tadi 158 diguyur tapi ditampung lagi, 158 diguyur tampung lagi, 158 diguyur tampung lagi kayak gitu. Nah. Ya ini udah posisi bagus nih, posisi antriannya nih. Istilahnya dijagain lah istilahnya. Nah, cuman ini 164 masih dites lagi nih 164. Nah, cuman yang HK cukup kuat ya, ini yang HK cukup kuat, WIRG. Harusnya dia bisa ke 168 sama 170 nih WIRG. Kita lihat trade book-nya tadi 164 gede nih, 109.000 lot nih. Kelihatannya sih 164 ini dia HK tadi ya, dominan HK nih 164. Soalnya tadi di transaksi ada yang gede nih. Nah ini diguyur nih. Nah, ini masih tampung lagi. Oke. Nah ini udah ada yang keluar, sekitar 100.000 lot tadi kayaknya. Nah ini overnya penuh ya, overnya penuh. Sedangkan bidnya di sini kosong. Jadi kemungkinan saham ini nanti akan dites lagi ke 160. Nah ini, eh, nah oke langsung dimakan lagi 163 ya. Nah ini ditebelin lagi. Nah ini dia harus nebelin sampai bawah ini paling enggak ini penuh. Nah ini udah penuh kan. Nah ini baru langsung dia diangkat nih harusnya 164 nih kalau ini udah penuh. Oke, kita lihat ya 164 apakah jebol. Nah, ini meskipun tadi ada yang keluar 26.000 lot, ini ditampung lagi nih, di AK lagi 40.000 lot barusan. Kita lihat dan hanya ya di sini. Dimakan kan 165 kan sekarang. Oke, cakep nih BRG. Nah, ini juga posisi yang bagus nih. Ini bidnya penuh. Overnya ini ada yang kosong nih, ada yang kosong.
Nah, biasanya kena nanti 168, 170 biasanya kena. Karena ini ada yang kosong. Kita lihat ya, 165 sekarang dites. Ini masih 7 menit pertama transaksi udah 12 miliar. Nah, ini udah istilahnya rame lah kalau kata saya, transaksi segini itu udah istilahnya nanti siang bisa saja dia transaksinya nyentuh 20 sampai 30 M, mungkin jam 10 bisa nyampe segitu transaksinya. Diajar kan 165. Nah, oke. Kita lihat ya, apakah nanti 168, 170 kena. Intinya over itu jangan sampai kosong teman-teman ya, jangan sampai kosong. Dan jangan terlalu timpang, jangan terlalu penuh. Ini misalnya overnya penuh di sini, terus ini kosong sekali itu juga istilahnya kalau terlalu timpang jauh juga kurang baik. Nah, ini kita lihat. Nah, ini yang ada yang haki nih. Saya masih ditampung terus nih, masih ditampung terus. Aces juga rame. Oh, kalau ini sih, ini saham swing ya. Ini kemarin saya ngomong di grup ya, beli cicil 730, 725, 710. Kalau saya sih udah tak simpen nih Aces. Nah, ke 800 lah targetnya dia. Kalau yang telat masuk, ngambil di 745, 740. Ya. Itu jam 60 ada yang transaksi gede. Yang 745 nih lumayan transaksinya. Kalau yang telat masuk ya, ngantri 740, 745 lah. Udah seminggu lalu ya saya info ini aja untuk beli. Nah, untuk swing TINS, kita lihat ya. Sebetulnya ini catnya udah mulai bagus ya, Pak. Mirip kayak WIRG tadi, ini down channel-nya udah patah nih, ya. Down channel-nya udah patah, cuman ini saran saya, ini nitip sendal dulu ya. Kalau beli sekarang nitip sendal dulu. MA5-nya di bawah, jadi ini tunggu dia ketarik ke atas MA5-nya, terus kita bisa ngentri lagi. Jadi harga segini bisa titip sendal dulu. Kalau misalnya kepengen murah, tunggu dia pullback, kena bottom di 990. Jadi area supportnya di sini 990. Jadi better ini sih, apa namanya, ngambilnya agak ngantri nih untuk teens. Swing ya, ini catatan buat swing. Terus, nah ini kemarin juga udah didukung sama volume ya. Jadi volume ini kemarin mencapai 872%. Ini menandakan bahwasanya saham ini sudah menunjukkan pola up channel kayak gitu. Nah, ini kan sama kan ya. Dia udah break. Nah, cuman ini dia memang MA5-nya di bawah, dia lagi di atas. Ya mudah-mudahan kena sih nanti 170. Tapi harusnya dia secara short term besok atau lusa harusnya profit taking wajar dulu nih dia. Nah, titik timing terbaik kalau kita nge-swing ya di sini ya. Jadi ini kan ada titik-titik 1, 2, 3, 4, 5 nih yang parabolik SAR-nya. Jadi baru muncul titik 1 ini kita ngambil kalau nge-swing itu. Nah, otomatis kemungkinan kita ngambil posisi candle di sini. Itu sih. Nah,
Oke. Kalau ACES ya, kalau ACES, kenapa sih saya menyarankan buy ACES? Karena memang kita lihat sekarang, investor tuh kayak komoditas kayak udah selesai ya, terus istilahnya selain komoditas selesai kan istilahnya ada properti ya, properti yang sudah jalan. Kemudian selanjutnya ketika kita ngelihat dari semenjak Covid itu sektor konsumer itu belum jalan sama sekali, terutama, apa namanya, di retail juga. Jadi di sini, kita lihat setelah Covid semua ekonomi berjalan normal harusnya sektor retail dan konsumer harusnya jalan gitu loh. Nah, itu secara sektoralnya. Nah, namun secara TA kita lihat sebetulnya, Aces ini secara monthly chart dia kan high-nya 2019 lalu kan di 1920 ya. Ini dia udah downtrend 3 tahun kalau nggak salah ya, dari 2020 Covid. Nah, ini kalau teman-teman lihat MACD-nya ini ya, ini kan biru terus nih distribusi. Nah, terus kemudian baru di tahun 2023 ini kita lihat monthly chart-nya sudah menunjukkan fase bullish, ini ditandai volume yang gede. Volume ini Bapak Ibu lihat di volume-volume sebelumnya yang kecil-kecil ini, nggak ada volume yang sebesar ini di saham Aces gitu ya. Nah, saya flashback dari tahun 2009 ya. Ini saham ini dulu bagus sih, primadona fund manager gitu loh. Karena memang, grafiknya kayak BCA naik terus gitu ya. Kemarin 3 tahun dia downtrend. Terus kita lihat tahun 2023 ini kayak dia sudah mulai recovery ya secara monthly chart. Dan ini baru 2 bar, sedangkan kalau monthly chart itu gini aja itu kalau dia bullish itu bisa 2 tahun ya, bisa 3 tahun loh kalau dia bullish secara monthly chart ini ya. Ini baru di awal tahun 2023, jadi masih ada potensi bullish. Kalau prediksi saya sih secara TA dia kemungkinan bisa ke ini, area 900 ini ya, 970 sampai 1000 secara TA. Nah gitu ya, jadi, kalau kita nge-swing sebuah saham, kita harus melihat monthly chart-nya, weekly chart-nya. Ya, terutama monthly chart-nya ini posisinya apa. Kalau dia posisinya baru baru distribusi, nah jangan sampai di averaging down averaging down averaging down, malah nanti boncos gitu loh. Mmm. Bahkan kemarin teman-teman di grup ada tuh yang pegang sampai sampai harga berapa ya, 400 atau berapa waktu saya ngomong beli tuh, saya udah sempet masuk beberapa kali, nggak nge-keep lama kan, itu ada kemarin yang nge-share sampai dapat bagger, sampai, dapat 70% atau lebih gitu ya dari Aceh. Memang dulu memang saham saham itu primadona dari fund ya. Oke, sekarang Gotoh ya yang rame, kita ganti Gotoh ya. Karena WIRG tadi jalan kan, dia sektor tekno, otomatis Gotoh harusnya juga jalan ya. Kita lihat, nah ini yang HK 9 juta ya, yang sell 2 sekian juta, terus kemudian ini transaksi paling gede di 116. Nah ini masih 16 menit pertama dia sudah 144 miliar. Nah ini di atas rata-rata harian sih, Gotoh ini transaksi segini. Gotoh Gotoh boleh nganu ya, apa namanya, antri ya. Oke, WIRG kita lihat ya. Nah, ini ada yang buang WIRG ya, buang. 160 ini harus di kalau tadi yang 160 nggak sempat ngambil dan sudah TP 163 atau 164, ini sekarang kalau mau ngambil lagi kita lihat dulu ya, kita lihat dulu sikonnya apakah dia bisa diambil lagi atau malah dia mau profit taking wajar ke bawah ya. Nah, ini sayangnya ada antrian besar di bawah nih di 150.
Tadi sih awal dia ditarik, dia ngetesnya ke 158 ya, 158. Jadi kalau teman-teman spekulasi untuk ngambil ayunan lagi, itu better di antara 157 sampai 158. Nah, cuman apa namanya, ada potensi saham ini nanti diguyur ke bawah karena kita lihat di sini ada bid tebel di bawah dan ini belum rapat ya. Nah, kecuali kalau 160 dimakan lagi ya, 160, 161 ke atas lagi dia langsung naik terus nih, kemungkinan ke 164 sampai 165. Tapi selama 160 dia nggak kuat, terus kemudian dia nanti otomatis ngetes guyur di 158 sama 157 gitu. Nah, ini WIRG mau scalping, mau nge-swing itu sebetulnya kalau kata saya sih aman. Ya, misal katakanlah teman-teman nanti ngambil WIRG nyangkut ya, ketarik misalnya ya. Nah, kemungkinan dia kalaupun turun, dia ngetes di area support di sini. 144, 145. Jadi kalau teman-teman misalnya punya modal, itu pakai money manajemennya maksimal 10% buat scalping. Nah, kalau misalnya nanti ketarik turun, boleh ngambil lagi area ini. Nah, jadi saham ini mau di scalping, mau di swing bisa, karena memang ini udah up channel sih dia, udah uptrend. Jadi dia udah patah down channel-nya dia gitu loh. Nah, terus kalau nggak salah sih kemarin WRG itu ada berita dia tuh jajaki investor di Filipina atau apa gitu ya, di AI-nya ya, di sektor AI. WIRG kadung dapat 163. Tadi 160 suruh beli nggak mau, malah ngambil 163. Padahal tadi 60.000 lot loh, 160 tadi. Nah, ini sudah didapetin nih. Ya kalau udah dapat 163 santai aja. Yang penting kan kita belinya maksimal 10% ya dari modal. Jadi misalnya kita tadi tembak nitip sendal cuma 5% dari modal ya, nggak masalah ngambil 163 gitu loh. Nah, ini 160 udah dimakan lagi. Ya buat yang ngambil tadi 163, 165 buruan pasang deh dari sekarang. Barangkali nanti kesentuh 165. Tapi ini udah dimakan terus sih. Nah, ini barusan dia makan 80.000 lot. Jadi nggak usah bingung, nggak usah cut loss. Nggak usah cut loss. Kenapa sih saya ngomong, Mas ini scalping tapi kok masuknya bisa di swing gimana gitu loh. Mikelio aja, kemarin dia live trading, dia juga ngomong kalau misalnya saham bisa di scalping tapi ternyata masih situasinya masih bisa di swing, ya kita nge-swing nggak masalah gitu loh. Kalau misalnya kita pas posisi scalping udah dapat 1% dan ternyata flow-nya gede dan bisa di-keep sampai mungkin swing 2 hari, 3 hari, bisa dapat cuan lebih dari 3%, why not gitu loh. Ngapain gitu loh, istilahnya kita harus terpatok, ya udah ini jual, enggak seperti itu sih. Nah, konsepnya. Yang penting kita scalping itu dia chart-nya uptrend, secara short term. Jadi kita nggak bingung. Kedua, itu money management. Mengapa saya bilang setiap kita scalping beli 10%, katakanlah misal modal teman-teman 100 juta ya, 100 juta. Kita beli maksimal 10% itu berarti kan 10 juta dari 100 juta. Nah, 10 juta itu kan 10% dari modal. Kalau kita titip sendal, misal cuman 4% sampai 5% dari modal atau 4 juta sampai 5 juta, ya itu kan kecil kan. Misal kita langsung beli tembak sampai 10% pun, kalau misalnya sahamnya turun 10%, berarti kita minus 1 juta, itu kalau kita di compare sama total aset kita atau saldo kita 100 juta, itu kita masih minus 1%, teman-teman. Nah, kita masih minus 1%.
Nah, tapi kan istilahnya masa iya kita istilahnya scalping saham sampai minus 10% kan ya istilahnya. Nah, ya istilahnya kan jarang kan kalau misalnya kita pilihan sahamnya udah bener gitu kan, dan cuma 10%. Nah, kalaupun iya kena 10%, kita minus 10%, kita masih bisa cover, kita masih bisa tembak lagi kalau misalnya kondisi chartnya uptrend. Nah, tapi pengecualian untuk saham-saham model jenis IPO, saham-saham gorengan, terus saham-saham yang kapital market cap-nya di bawah 1T ya, itu nggak begitu liquid dan sahamnya sangat volatil. Nah, itu saran saya sih jangan sampai averaging 10% ya. Kalau misalnya chartnya udah naik ke bawah, di bawah MA5, di bawah MA20 ya stop loss, meskipun masih kisaran 5% atau 6% stop loss gitu loh. Tapi yang jelas itu tadi perbandingannya, kalau kita minus 10%, kalau kita beli 10 juta ya kita cuman istilahnya rugi 1% gitu loh dari 100 juta. Tapi kemungkinannya kita cuan di atas 1% itu lebih kan. Misalnya kita beli 10 juta, kalau misalnya kita lagi dapat nih kayak BRG tadi misalnya. Nah, tadi kan misalnya kita buy 160, tertinggi 166 misalnya. Kan kita pasti lebih dari 1% kan. Kalau 10 juta kan kita pasti lebih dari 1% dapatnya cuannya kayak gitu. Itu sih. Jadi risk reward-nya lebih terukur dan teman-teman nggak gampang bingung. Oh, udah beli di sini masih turun 2 tik aja bingung mau stop loss gitu loh. Padahal potensinya masih ada gitu. Itu sih. Oke ya, kita sambil ngelihat saham-saham yang rame lagi. Ya, indeksnya udah 6,9. Base 192. Nah, dikit lagi harusnya ke 200 nih. Oke. Goto boleh ngambil ya tadi 115 boleh ngambil. Kalau harga segini 1 tik aja buang udah 1% sih sebetulnya. Gitu. Dan kalau Goto ini enaknya dia mau transaksi berapapun rampung duitnya ya. Karena market cap-nya gede. Jadi teman-teman misalnya sekali tembak 100 gitu ya. Kalau dananya 1M ya berarti 10%-nya sekali tembak 100 ya, 100 juta. Nah, tapi jangan langsung tembak 10%, tembaknya mungkin 4-5% dulu. Nah, ya Goto boleh ngambil ya tadi, 115 tadi ya saya info. Harusnya dapat sih beberapa. Kayak 11,7 juta lot ya yang HK. Nah, terus Goto ini sebetulnya paling enak nih kita hafalin bid offer-nya. Kenapa? Kalau dia naik itu mesti yang di bid ini dia penuh. Jarang dilubangin kayak WIRG tadi jarang. Nah, terus di offernya ini ada beberapa yang ditebelin, tapi nggak sampai atas. Nah, kalau sampai atas biasanya malah diguyur. Itu polanya Goto kayak gitu. Ya buat yang ngechat saya, mohon maaf ya belum sempat saya bales. Masih fokus ke live trading. Oke, teman-teman kalau ada yang ditanyain tulis di kolom chat ya, sahamnya yang nyangkut atau apa gitu ya. Oh ya tadi ada yang tanya SCMA. CMA sih ini kalau secara TA bullish ya. Secara short term bullish. Ini kan para borisarnya dia merah terus ya ke atas. Nah, ini kelihatan ya, dia tuh polanya para borisarnya warna biru. Warna biru terus ya downtrend, terus warna biru downtrend, warna biru downtrend. Nah, ini di sini kalau kita lihat secara
secara garis channelnya dia ini ya, apa namanya, sudah patah juga ya. Nah, cuman memang ini lagi konsolidasi kalau saya lihat dari minggu lalu dia geraknya di antara 175 sampai 176 di sini terus. Nah, stop loss-nya kalau dia turun di bawah MA20 atau di bawah 167 nih SMA. Itu. Titik merah biru itu namanya apa, Mas? Parabolic SAR ya. Indikator parabolic SAR. Tadi waktu awal sudah saya infokan ya. Bumi. Kita lihat bumi ya. Nah, ini bumi ini sebetulnya dia bisa saja turun ya, karena di sini kosong nih. Terus ini overnya sebetulnya udah bagus overnya. Cuman ini yang HK kurang nih, yang HK nih. Jadi masih sering dihaki. Nah, kalau kata saya ya bumi ini istilahnya nggak kemana-mana sih. Kalaupun dia turun ya turunnya area ini aja. 131 sampai 134. Cuman 137 ini harusnya sebagai acuan ya, sebagai tolak ukur kalau dia mau ketarik ke 140. Kemarin kalau ngikutin live trading-nya Mikel Yo, dia itu juga ngelihat antrian over yang tebel. Jadi bukan bid yang tebel. Jadi over yang tebel itu jadi concern-nya dia juga gitu. Itu sih. Tanda parabolic SAR kalau di HP emang warnanya abu-abu ya, Mas ya? Iya, bener. Ya pokoknya mau warnanya abu-abu, mau warnanya kuning. Pokoknya yang titik-titiknya di atas itu down channel, kalau titik-titiknya di bawah ini berarti up channel gitu aja. Jadi yang dilihat jangan warna ya, yang dilihat itu polanya. Kalau dari bawah ke atas itu up channel, kalau dari apa namanya atas ke bawah itu masih down channel atau distribusi. Jadi titik timing masuk ketika kita mulai muncul titik satu ya, mulai muncul titik 1, 2 atau 3 ini kita mulai nge-swing gitu ya. Kalau kalau parabolic SAR ini fungsinya mirip kayak MACD, mirip kayak MA. Jadi kita nge-swing, tapi dia polanya lebih kelihatan gitu loh. Polanya lebih kelihatan. Terus untuk menandai juga kita ini posisi scalping saham ini posisinya up channel atau down channel gitu loh. Nah, kayak bumi nih posisinya kan dia lagi up channel ya, secara short term dia up channel. Nah, oke, ini titik supportnya di sini nih, 132. Resist terdekatnya sini ya, 138 sama 140 untuk bumi. Oke, tadi ada yang tanya lagi ya. Gimana baca bid offer-nya, Mas? Waduh, Teguh ya. Teguh ini kemarin waktu kita live trading udah saya ingetin loh, hati-hati. Kan namanya sahamnya volatilitasnya tinggi sekali nih. Nah, ini udah kelihatan nih yang transaksi yang jual lebih dominan nih, yang Teguh. Terus kalau saya lihat di sini malah bidnya yang paling tebal, offernya enggak.
sumnya kalau dilihat 463.000. Sum overnya totalnya 200.000. Nah, ini ada 137 kalau nggak salah nih ya. Ada transaksi 6M nih. Ini saya nggak tahu ya, ini dominan jual atau beli, soalnya tadi nggak ngikutin. Nah, kalau misalnya 137 ini diisi terus, ya berarti simple, dia berarti dominan jual gitu loh. Ya, jadi gitu ya, cara baca trade book gitu ya. Kan di trade book kita nggak tahu ini dominan beli atau dominan jual, cuman transaksi yang paling gede gitu ya. Nah, kalau misalnya di trade book-nya ini dia offernya, maaf, di offernya ini dia diisi terus, nah itu biasanya dia dominan jual gitu loh. Nah, kalau saya skip ya, ini selnya lumayan gede nih HQ-nya dia. Kalau biasanya kalau ya IHSG bullish gini ya, ini yang jalan blue chip second liner. Gorengannya itu kadang tiarap semua rata-rata. Kita cek ya stock dinner ya. Nah kan nggak ada yang maksudnya dominan gitu loh gorengannya. Nah, rata-rata sama, nggak ada yang naik sampai 20% atau berapa itu nggak ada. Ini kalau kita mati beberapa hari terakhir, konstruksi ditarik-tarik. Tapi kalau saya tetap skip ya. Apa ya, maksudnya saya meskipun scalping atau swing tuh pilih-pilih juga perusahaannya. Kalau misalnya sektornya lagi jelek atau istilahnya perusahaannya banyak skandal, GCG-nya jelek dan lain sebagainya, ya istilahnya skip gitu loh. Nah, apalagi konstruksi isunya masih apa ya, masih negatif. Target karya-karya bosok dalamnya. Iya, ya memang gitulah ya. Ya memang istilahnya apa ya? Istilahnya memang fokusnya ke infrastruktur, terus ternyata kemarin kena COVID, banyak yang mangkrak, terus ya banyaklah istilahnya permasalahannya. Saya nggak perlu blow up di sini ya. Nah, kita lihat nih, ini gorengannya juga ya nggak begitu jalan kan. Nah, BIRG kena nih 157. Udah nih, ini kayaknya sih turun, dia mau turun nih. Ini udah ada yang buang gede. Tadi kan masih 500 atau berapa, ini barusan dibuang gede. Jadi hari ini arahnya turun, tapi bukan berarti maksudnya dia turun terus, enggak ya. Ya seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, MA5-nya di bawah, ini tadi ngetes resist sampai 166 ya tertinggi ya. Nah, 163, 160 gagal ya, dibanting lagi ke bawah. Jadi paling enggak dia harus naik di atas 158 nih. Kalau misalnya siang atau sesi 2 mau ketarik lagi. BBTN cuan.
Bagus nih transaksinya nih. Nah, ini SAR-nya udah ini ya konsisten naik, terus ini udah breakout nih. Udah breakout. Nah, ini sebetulnya udah up channel ya. Boleh sih masuk ya. Kalau masuk sih saran saya deket support ya, antri. Ini udah naik 3%. Nah, ini antriannya kosong di sini. Tapi dia bagus open low. Kalau saran saya ngantri di 13.50. Ya, kalau saran saya BBTN nih. Ini nge-swing juga udah oke karena udah breakout. Nah, terus yang HK lumayan. Nah, BBTN ini kan juga ini ya apa namanya? Second liner ya, perusahaan second liner. Aman lah, maksudnya mau scalping, mau swing aman lah sama model kayak gini gitu. WIRG bisa AVG. Ya kalau belinya tadi masih di bawah 10% ya bisa AVG, tapi AVG-nya jangan sekarang kalau kata saya, AVG-nya jangan sekarang. Tadi kan saya ngomong WIRG ini meskipun katakanlah buat tadi yang nyangkut di atas 163 gitu ya. Itu mau di swing juga bisa karena ini udah up channel. Nah, cuman dia bakal koreksi wajar dulu. Nah, dia bakal koreksi wajar dulu. Ya support kuatnya di sini ya. Paling enggak dia deket 150 lah averaging. 150 antara 144 sampai 150 averaging gitu ya. Nah, tapi untuk sekarang jangan di averaging. Istilahnya jangan keburu nafsu keluar gitu loh. Takutnya kalau teman-teman keburu nafsu averaging sekarang, pokoknya nanti dibawa turun lagi ke 150 nih. Ini ada antrian tebel nih, bener kan 150 67. Nah, jadi buat teman-teman yang tadi telat ngambilnya di atas 163, 162, ya udah biarin aja. Kan ini toh juga masih belum nyampe ini kan sesi 1 kan perdagangan masih panjang, bisa saja nanti siang sesi 2 dia diangkat lagi, dimakan lagi, kan kita nggak tahu gitu loh. Itu sih. Tapi kalau yang tadi belinya langsung gede, all in atau istilahnya belinya 30 sampai 50% modal, ya kalau kata saya sih mending dibuang dulu. Nah, karena dari sisi manajemen teman-teman udah nggak disiplin. Artinya kalau saya bilang maksimal 10% ya 10% dulu, tembak 5% dulu gitu loh. Nah. BBTN sudah punya di harga 1.300 Pak, resistnya di berapa ya? BTN. Ini udah breakout ya dia ya. Cuman ini so far sementara sudah breakout. Cuman ini saya nggak bilang confirm karena belum closing. Jadi kita bisa mengatakan suatu saham itu breakout resist atau breakdown support itu acuannya closing teman-teman. Jadi ini kalau misalnya closingnya nanti di atas 13.50 ya dia udah confirm breakout. Nah, untuk resistnya kita bisa pakai patokan ini 1000 area 1400 ini ya sampai 1425. Ini area resist. Cuman karena ini sideways panjang ini baru breakout ya sebetulnya harga 1400 sampai 1425 ini ya target yang wajar gitu loh istilahnya. Toh kalau kita lihat BBTN tuh dia apa namanya? Biasanya rata-rata geraknya di atas 1.500.
Kita lihat weekly chart-nya ya. Nah, dia pernah ke 2.860 nih. Nah, ini monthly chart-nya dia masih downtrend atau distribusi nih sideways. Nah, ini kalau nanti plus kayak Aces tadi ya, histogramnya positif kayak Aces ya, dia benar-benar strong bullish lah istilahnya. Kalau weekly chart-nya kan memang kita lihat sekilas parabolic SAR-nya ini masih membentuk pola up channel. Nah, dari chart-nya juga seperti itu. Nah, cuman kan kita nggak yang tergantung strategi teman-teman masing-masing ya. Maksudnya kalau saya pribadi sih nggak yang kalau akun buat scalping sama swing ya nggak sampai nge-hold sampai lama sekali gitu loh. Patokannya pakai weekly sama monthly itu buat ngelihat view-nya aja. Nah, entry-nya tetap kita pakai daily gitu. Cuan. Nah, ini ya. Ini parabolic SAR-nya udah titik 2 nih. Ini untuk nge-swing sebetulnya udah oke sih. Nah, ini juga baru breakout. Cuman kalau harga segini telat ya kalau nge-swing. Tadi baru breakout 165 kita beli. Banyak saham yang naik ya, kita ke bolak-balik. Oke. Cuan so far yang HK masih oke, cuman ini udah 15% ya. Kalau saya sih enggak ya, kalau saya udah 15%, mendingan ngantri. Nah, kalau ngantri, ya kalau ke 165 sih rasanya nggak mungkin sih. Ya kita bisa titip sendal di area 1100-an ya. 1100-an dan kita ngelihat antrian tebal di sini trend book-nya rata-rata transaksi gede di 180 sampai 1.200. Jauh sih. Jauh nih kalau misalnya kita ngantri pun ini juga agak jauh. Jadi kalau trade plan-nya scalping, mending tungguin dulu aja deh kalau cuan. Ya. CLN. Juga nih catnya nih juga. Kalau nge-swingnya kemarin nih ngambil harusnya. Ini kalau scalping ini harusnya udah 100 ya, udah resist nih. Kita lihat transaksi gedenya di 97. Kalau mau ngambil 95, 96 boleh lah. Atau 97 boleh nitip sendal. Nah, 98 sampai 100 nanti pasti dites lagi nih. Entah sesi 2 atau nanti siang dites lagi di 100-nya itu. Jadi antara ini nih, kalau misalnya mau ngentry. Kenapa? Karena ini mulai ada transaksi gede di 97 ya. Nah, jadi harusnya yang 95 ini nggak kesentuh harusnya ya. Ini juga dikasih antrian tebal. Cuman yang agak bikin saya ragu, dia ada antrian tebal lagi di 91 di sini.
Jadi strateginya kalau mau misalnya yang ngambil posisi sekarang udah telat, ya entry antara ini 95 sampai 97, tapi titip sendal dulu. Ya. Izin tanya, MDKA untuk swing juga punya barang 3420 apa sebaiknya CL dulu jika breakdown 300. Oke, MDLN udah menjawab ya. Jadi kalau MDLN nge-swing oke, tapi tunggu koreksi wajar dulu ya kalau nge-swing. Kalau scalping tadi main di 97 sampai 95. 100 ini tolak ukurnya nih, kalau jebol kenceng nih, MDLN kalau jebol kenceng gitu ya. Oke, kita ke MDKA. Nah, ini kelihatan nih MACD-nya mau konsolidasi, mau distribusi ke bawah. Ini juga udah di bawah MA5. Sebetulnya selama saham masih di atas MA20, belum kita sebut patah ya trennya. Jadi kalau misalnya saya beli MDKA cuman 10% dari modal, katakanlah di 3.400, saya better tampung bawah lagi di area ini, 3.200-an. Atau bisa juga di CL separuh. Nah, di CL sebagian untuk mengurangi resiko, apabila teman-teman belinya udah di atas 10%, atau misalnya belinya udah 10% tapi dananya mepet, cashnya mepet, jadi dibuang dulu yang 5% atau separuh lot. Nah, sisanya kita ngambil lagi di 3.200-an, di dekat MA20 daily. Nah, ini secara short term memang si MDKA ini masih bullish karena belum patah. Tapi kalau kita lihat view-nya yang lebih besar, nah di weekly chart-nya dia memang sudah golden cross MACD-nya. Tapi di monthly chart-nya dia masih downtrend nih kelihatan nih. Nah, jadi kalau dibilang MDKA ini kalau kita bilang uptrend jangka pendek iya. Jangka panjangnya masih downtrend, long term-nya masih downtrend. Swing jangka menengahnya masih downtrend gitu ya. Nah, istilahnya memang up channel, uptrend, cuman dia masih weak, masih lemah gitu. Nah, namun dia turun tapi nggak diikutin volume ya, volumenya kecil sekali nih. Gitu ya, Pak, mengenai MDKA. PAMG. Ini minggu lalu live trading udah nggak, ini sih udah saya info jangan scalping lagi di saham ini karena udah patah sih. Nah, ini lihat nih SAR-nya udah di atas ya. Nah, terus ini juga udah downtrend distribusi. Nah, tapi oke, tak jelasin. Nah, kalau diisi terus, istilahnya overnya diisi terus, itu tandanya bandar distribusi. Nah, distribusi, tapi dia juga makan kanan, makan over. Tujuannya supaya di running trade rame. Nah, di sini biar rame nih. Makanya sesekali ada PAMG gitu ya. Nah, ada PAMG gitu. Nah, kalau ada yang muncul di sini PAMG seret gitu ya, biasanya retail kepancing langsung masuk di apa namanya? Masuk di ini di trade book-nya gitu kan, langsung HK biasanya retail gitu. Nah, tapi kalau saya lihat dulu kalau dia di HK terus tapi di spam order kayak gini. Nah, ini yang di spam order tipis-tipis ya, angkanya kan sama. Cuman 5 lot, 6 lot, angkanya kan sama kan. Gak ada kan yang beli langsung, maksudnya sekali beli kayak WIRG tadi yang 160 saya nyuruh HK kan sekali beli ada yang langsung gede. Nah,
sekali beli langsung ada yang 4.000 lot, 5.000 lot, 10.000 lot gitu ya. Ini kan nggak ada. Nah, kan tipis-tipis. Nah, ini bandar distribusi malahan. Kenapa di sini yang buy lebih gede, yang sell-nya kecil? Karena di HK terus tadi, gitu loh. Jadi bandarnya nggak mau haki. Jadi istilahnya memanipulasi retail supaya retail itu tertarik untuk HK, untuk hajar kanan gitu loh. Makanya dia nggak hajar kiri. Kalau dihajar kiri, retailnya kocar-kacir, ini pasti banyak yang dicabut, terus istilahnya harganya langsung merah. Nah, kalau ini merah dalam, bandar kan kita nggak tahu dia average-nya berapa. Kalau dia average-nya mepet-mepet, terus dia hajar kiri, bikin panik pasar, kan otomatis dia juga rugi dong. Dia nggak bisa TP atas, gitu caranya bandar distribusi. Kalau saya bilang memang apa ya, halus nih bandarnya PMAG nih, maksudnya dia distribusinya halus gitu loh, nggak langsung dijebret-jebret banting gitu. Tapi ya tetap aja sesekali pernah saya ngelihat PMAG ini juga dia bantingnya juga kalau dia dicabut juga banting ke bawah juga kenceng gitu. Jadi kalau saham model kayak gini udah saya skip aja. Nggak usah kita beli. Nah, terus saya ngamatin kemarin ada saham di top value. Boga, NATO, sama Care kalau nggak salah. Nah, ini sudah sempat saya singgung sih kapan hari. Boga ini value transaksinya 100 miliar lebih loh. Nggak main-main. Biasanya saham kalau transaksi udah di atas 100 M itu biasanya blue chip. Atau saham yang second liner yang dia lagi rame sampai naik puluhan persen. Udah 100 M lebih. Ini Boga aneh transaksi 100 M, volume 1,2 juta lot, naiknya cuma 1,22% gitu loh. Nah, sama kayak yang kemarin ada yang tanya mengenai NATO, ada yang tanya lagi mengenai saham apa gitu, saya lupa. Nah, itu dia distribusi juga. Nah, saya pernah bilang ya kemarin waktu di live trading sebelumnya, kalau misalnya ada saham yang volumenya tinggi terus, rata, nah, bisa juga terindikasi dia saham repo, bisa juga dia istilahnya crossing saham, ya kan. Nah, kalau menemuin saham model kayak gini, volumenya tinggi terus kayak gini, skip aja kalau saya. Nggak ngerti ya, maksudnya kalau pas apesnya kadang bisa dibikin ARB berjilid-jilid kayak gitu loh. Nah, ini sama juga NATO kalau nggak salah. Nah, volume tinggi terus, spek volume terus, tapi harga nggak kemana-mana, malah downtrend. Loh Mas, ini sudah patah down channel-nya, ini udah mulai uptrend. Iya benar, tapi secara pola transaksi nggak wajar. Saya selalu menghindari saham-saham yang model kayak gini. Jadi alhamdulillah, maksudnya kalau di bursa ada saham aneh-aneh, kayak kemarin BBS, kemudian IPE, kemudian apalagi Zata, terus pokoknya saham yang gorengan yang dibawa ke gocap-gocap gitu, saham saya nggak pernah keseret gitu loh. Karena ya kalau ada saham gorengan pun saya selalu milih juga gitu loh. Nah, ada saham aneh-aneh kayak gini udah skip gitu. Itu ya. Jadi selain bid offer, teman-teman perhatiin transaksi volume. Volume yang aneh-aneh gitu mending bisa tanyain saya dulu atau di skip aja gitu sih. Ini kan ARB ya. ARB ya, Teguh. Tadi saya bilang gimana? Ya kan? Udah kelihatan dari transaksi, dari cara dia makan overnya diisi terus di 97 tadi ya.
Sorry, 397 kalau nggak salah tadi ya. Nah, ini model bandar kayak Teguh ini udah bener-bener saya jauhin gitu loh. Istilahnya buat apa kita main atau istilahnya trading di saham bola panas gitu loh. Saham dengan nominal kecil buat scalping paling enak ya Goto itu jawaban saya. Nah, udah ini paling enak istilahnya. Saya nggak pom-pom ya, saya nggak pom-pom saham Goto, cuman maksudnya karena dia bid offer-nya gede, istilahnya saham ini lebih enak gitu kalau kita buat scalping. Terus nggak terlalu apa ya, nggak terlalu gampang kebanting gitu loh, kecuali momen-momen tertentu gitu ya. Karena kalau dia kebanting pun juga indeksnya juga dalam karena dia kan market cap-nya kan gede, pengaruh ke indeks. Jadi Goto ini kayak saham gorengan atau saham istilahnya second liner tapi dia rasa blue chip karena market cap-nya gede. Lihat Bumi lagi. Bumi tadi kalau nggak salah 138 ya saya bilang. 138 sama 140. Nah, ya dia masih sering ke haki sih si Bumi ini. Jadi ya harganya di range ini aja gitu loh kalau Bumi. Tadi kan saya bilang antara 134 sampai 136. Nah, kalau dilihat chartnya sih masih bagus ya, tadi saya bilang ya. Nah, masih up channel nih. Parabolik SAR-nya juga masih naik ke atas. Cuman ini sih paling deket. Ya spread-nya nggak jauh sih, maksudnya kalau teman-teman belum beli Bumi, terus mau beli sekarang, itu jarak TP-nya itu nggak jauh deket. Jadi potensi reward-nya itu menurut saya nggak besar. Risk-nya sama, ya bisa kita sebut tadi sama reward sama gitu loh. Jadi ya kalau saya sih kurang tertarik ya ngambil Bumi gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah punya di bawah, ya silahkan tinggal di hold aja. Ini chartnya udah bagus sih gitu. Nah ini dibanting lagi tadi ya Bumi 136. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Ini di WhatsApp saya banyak chat sih. BRMS Mas, Pak Bumi, Haki, HK apa masih bisa masuk atau tunggu? Tunggu ya kalau Bumi, saran saya tunggu. Ya hakinya lebih gede soalnya benar. Jadi saya nggak tertarik sih hari ini untuk scalping di Bumi gitu loh. Secara target TP-nya juga dia mepet sama resist, cuma 138 sama 140. 2 sampai 3 tick aja gitu. Kalau BRMS oke terakhir ya, BRMS ini profit taking wajar aja. Ini juga chartnya udah cakep ya. Kita live trading kemarin kan sempat bahas BRMS kan ya. Waktu harganya di area ini kan sudah saya sempat bahas untuk apa ya udah confirm up channel lah kayak gitu. Cuman ini dia memang MA-nya di MA5-nya di bawah, ya harganya di atas. Jadi mesti profit taking wajar dulu ya. Nah, ya kalau misalnya belum masuk ya, kalau misalnya dapat ya, misalnya dapat boleh beli antara
area ini ya, 166 ya. 166 terus sampai 163. Pokoknya koreksi wajar kena MA5 rebound, kemudian secara transaksi bagus, dominan yang HK ikut masuk. Ya tadi kan WIRG waktu saya instruksi pertama 160 banyak yang masuk, banyak yang HK, resistnya jebol, kita masuk gitu. Sama ini juga gitu. Cuman BRMS masalahnya dia udah di atas, jadi kita tunggu kena support dulu. Terus ini bener banyak yang HK, cuman HQ-nya juga hampir imbang. Jadi kalau predik saya sih si BRMS ini cenderung koreksi hari ini, penurunan wajar gitu. Oke, mungkin itu dulu ya dari saya. Buat pertanyaan teman-teman yang belum saya jawab, bisa japri ya, bisa japri ke saya, nanti saya bantu. Itu aja sih dari saya. Semoga bermanfaat. Picuan. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.